Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas topik tentang bunga. Yang pertama, pengertian bunga. Yang kedua, klasifikasi bunga. Yang ketiga, bagan organisasi bunga. Yang keempat, bagian-bagian bunga. Dan yang terakhir adalah istilah-istilah morfologi bunga. Baik, kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian bunga. Bunga merupakan sistem percabangan suatu batang tumbuhan yang terdiri dari bagian yang bersifat steril dan fertil. Dan bunga juga adalah bagian tumbuhan yang merupakan alat reproduksi seksual tumbuhan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi bunga. Klasifikasi bunga ini terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama berdasarkan jumlah bunga dan yang kedua berdasarkan letak bunga. Yang pertama berdasarkan jumlah bunga ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada planta uniflora, yaitu tumbuhan yang hanya menghasilkan satu bunga, atau misalnya Ziperatus rosea atau biasa kita sebut dengan bunga coklat. Yang kedua planta multiflora, atau tumbuhan yang menghasilkan banyak bunga atau berbunga banyak, misalnya Plumeria acuminata atau biasa kita sebut dengan Kamboja. Bagian yang kedua yaitu berdasarkan letak tumbuh bunga. Berdasarkan letak tumbuh bunga ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada Phlos lateralis atau axillaris, yaitu bunga yang tumbuh pada ketiak daun. Yang kedua ada Phlos terminalis atau bunga yang tumbuh pada ujung batang. Yang ketiga Cauliflorus atau bunga yang tumbuh di batang. Dan yang terakhir ada Ramiflorus, yaitu bunga yang tumbuh di cabang. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang bagan organisasi bunga. Bagan organisasi bunga ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah bunga lengkap atau complete flower. Yang kedua adalah bunga tidak lengkap atau incomplete flower. Seperti yang kita lihat pada bagian di atas, teman-teman dapat lihat beberapa pembagian di bagian ini. Baik, di sini bisa kita lihat keterangan tentang bunga. Yang pertama ada peduncle, yaitu tangkai bunga. Pedicel ada tangkai bunga. Receptacle dasar bunga. Perian atau perhiasan bunga terbagi lagi menjadi dua, yaitu calyx atau sepal, yaitu kelopak bunga. Yang kedua ada corolla atau petal atau mahkota bunga. Selanjutnya ada pistil atau putik. Terbagi beberapa bagian, atau stigma atau kepala putik, ada style atau tangkai putik, ada ovari atau bakal buah, ada ovul bakal biji. Selanjutnya ada stamen atau benang sari. Terbagi lagi menjadi tiga bagian, ada under atau kepala benang sari, ada filament atau tangkai benang sari, dan ada pollen grains atau serbuk sari. Baik teman-teman, kita beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu bagian-bagian bunga. Bagian bunga terdiri atas corolla atau mahkota bunga. Selanjutnya fungsi corolla, yaitu melindungi alat-alat perkembangbiakan sebelum penyerbukan atau pollination terjadi. Yang kedua, pemikat bagian pollinator. Selanjutnya, berdasarkan kondisi corolla, bunga dibedakan atas beberapa bagian. Yang pertama ada sympetallous, yang kedua ada polypetallous, dan ketiga ada apetallous. Kita bisa lihat dari contoh gambar di atas, ada vanillform, ada sulfurform, ada juga campanulate, rotate, dan cylindrical.
Baik teman-teman, di pembahasan terakhir ini kita akan membahas tentang morfologi tumbuhan. Morfologi tumbuhan ini terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu morfologi berdasarkan dengan perlekatannya dengan organ atau bagian bunga yang lain. Dan yang kedua ada berdasarkan susunan sepal atau petal. Oke, morfologi yang pertama, morfologi berdasarkan perlekatannya. Morfologi ini ada yang disebut tentang connect atau organisasi yang sama berlekatan satu sama lain. Contoh bunga Kamboja. Dan timbal baliknya di sini ada distinct atau organ yang sama tidak berlekatan satu sama lain atau berlepasan. Dan yang kedua ada adnate atau organ yang tidak sama saling berlekatan, dan timbal baliknya ada yang disebut juga free, organ yang tidak sama saling berlepasan atau sama satu sama lain. Nah, morfologi yang kedua ini yaitu berdasarkan susunan sepal atau petal. Berdasarkan susunan sepal atau petal ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu imbricate atau corolla yang tersusun dari petal yang saling tumpal tindih, dan yang kedua velvet tindih atau corolla tersusun terpisah atau tidak saling tumpang. Selanjutnya saya akan membacakan bunga majemuk. Adapun topik bahasan yaitu definisi inflorescence, kemudian bagian-bagian inflorescence, kemudian indeterminate flower atau bunga majemuk tak terbatas, dan yang terakhir determinate flower atau bunga majemuk terbatas. Adapun definisi bunga majemuk atau inflorescence yaitu bunga majemuk adalah bunga yang berkumpul membentuk suatu rangkaian dengan susunan yang beraneka ragam. Inflorescence adalah sistem percabangan yang diakhiri oleh bunga. Kemudian ada bagian-bagian inflorescence. Itu untuk gambar pertama ada bagian bunga, bagian pedikel, dan bagian pedunkel. Untuk bagian-bagian tambahannya itu brake atau bracteola dan involucre atau involucre. Bunga majemuk atau inflorescence adalah sistem percabangan yang diakhiri oleh bunga menurut Richet 1944. Bunga majemuk secara umum dibagi ke dalam dua golongan besar. Yang pertama, indeterminate flower atau racemose atau sentrifugal atau bunga majemuk tak terbatas. Disebut tak terbatas karena bunga muda berada pada akhir dari tangkai bunga atau percabangan. Yang kedua ada determinate flower atau cimose atau centripetal atau bunga majemuk terbatas. Disebut terbatas karena bunga tua berada pada akhir tangkai bunga atau percabangan. Indeterminate flower atau bunga majemuk tak terbatas. Yang pertama, spike atau bulir. Spike atau bulir merupakan bunga majemuk tidak bercabang, memanjang, bunganya sesil atau tidak memiliki pedikel, duduk pada tangkai utama. Bunganya bisa terkumpul, bisa juga tersebar. Contohnya bunga jarong atau Stasitarpeta jamaicensis. Yang kedua ada racem, bunga majemuk yang letaknya memanjang yang memiliki anak tangkai daun yang nyata. Contohnya pada kembang merak dan juga pada bungur. Yang ketiga ada spadix atau bongkol, bunga majemuk yang menyerupai spike, menjaga sekumpulan bunga majemuk yang berbentuk bongkol dengan pedunkel yang menebal. Contohnya pada jagung atau ziamas. Selanjutnya itu ada contoh bunga spike dan racem. Kemudian yang keempat ada amen atau catkin, bunga tidak bercabang seperti spike yang berkelamin tunggal atau uniseksual. Contohnya pada bunga siri atau piper beetle. Yang kelima ada umbel atau bunga payung, bunga berbentuk seperti payung di mana ibu tangkainya memiliki cabang yang sama, panjang dengan puncak rata atau melengkung. Contohnya pada bunga kaki kuda atau Centella asiatica. Yang keenam ada head, itu bunga tidak bercabang yang berkelompok sangat rapat, tidak bertangkai atau duduk atau memiliki tangkai yang sangat pendek, dilengkapi dengan daun pembalut atau involucre. Contohnya pada bunga matahari.
Yang ketujuh ada capitate, itu menyerupai head tetapi ibu tangkai membesar dan bersisik. Contohnya pada putri malu atau mimosa pudica. Yang kedelapan ada tierce, itu berbentuk silinder atau tidak menyerupai piramida. Itu contohnya pada jati atau Tectona grandis. Yang kesembilan ada korim, itu bunga majemuk dengan puncak yang rata. Kemudian slide selanjutnya ada contoh untuk spadix dan juga catkin. Kemudian yang ke-10 ada panikel, yaitu bunga majemuk dengan 2 atau lebih bunga dalam satu helai. Ibu tangkai berbentuk kerucut, contohnya mangga atau Mangifera indica. Yang ke-11 ada kompon korim, itu ibu tangkai bercabang dan seterusnya, yang membuat semua bunga majemuk terdapat pada bidang datar atau sedikit melengkung, contohnya pada bunga asoka atau Ixora grandiflora. Yang ke-12 ada kompon umbel, yaitu bunga payung yang tersusun atau bunga payung pada tiap bagiannya berupa payung kecil. Pada percabangan pertamanya terdapat daun pembalur, dan pada percabangan selanjutnya terdapat involucre, contohnya pada bunga wortel atau Daucus carota. Kemudian ada determinate flower atau bunga majemuk terbatas. Itu yang pertama ada kim atau dicacium, yaitu bunga berbatas dengan banyak variasi bentuk atau tingkat percabangan, tetapi bunga tua selalu berada di ujung batang. Contohnya ada pada bunga melati atau Jasminum sambac. Dan yang kedua ada scorpiot atau drepanium, yaitu bunga majemuk yang hanya ada pada satu sisi yang melengkung seperti ekor kalajengking. Contohnya bunga kenari atau Canarium sp. Slide berikutnya ini adalah gambar contoh-contoh bunga yang telah dijelaskan di atas. Ketiga ada cincinus, yaitu bunga majemuk di mana bunga yang satu melekat pada sisi tangkai yang lain secara berselingan. Itu berbentuk zigzag. Kemudian keempat ada bostrix, itu bunga majemuk, bunga yang satu melekat pada sisi tangkai bunga yang lain dengan tangkai berbentuk koil atau kawat per. Contohnya seperti slide berikut. Baik, demikianlah pembahasan kita hari ini tentang bunga. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Dan jika ada hal yang kurang, mohon dimaafkan dan teman-teman dapat memberikan saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.